Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan membahas tentang simple past. Nah, untuk bisa membuat otak kita secara otomatis menggunakan simple past dengan benar, tentunya kita harus mempunyai cara tertentu. Nah, caranya adalah dengan mengetahui time signal dari si simple past. Nah, kenapa begitu? Karena dalam bahasa Indonesia kita biasanya menceritakan suatu kejadian itu terjadinya di masa lalu atau masa sekarang atau masa depan hanya dengan mengubah keterangan waktunya saja. Jadi supaya otak kita itu otomatis, kita harus tahu keterangan waktu apa yang dipakai dalam simple past supaya otak kita itu bisa relate karena memang terbiasa dengan pola bahasa Indonesia. Nah, setelah itu baru kita ketahui situasi apa yang kita akan gunakan ketika memakai simple past. Dan kemudian kita juga harus tahu tentunya sentence structure. Nah, karena biasanya kan kita belajar bahasa Inggris untuk tenses ini kita mulainya dari sentence structure dulu ya. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia itu perubahannya hanya di keterangan waktu saja ketika ada perubahan waktu dari kegiatan yang kita lakukan. Sentence structure-nya nggak berubah. Jadi makanya di situ kita agak susah connect-nya. Nah, jadi time signal untuk simple past ini biasanya kalau kita mulai kalimat kita dengan kata kemarin, kemudian lalu, contohnya 2 menit lalu, kemudian last, sama artinya last Tuesday, Selasa lalu. Jadi ada kata last dan ago. Dan juga exact time in the past. Jadi sesuatu waktu yang tepat di masa lalu. Contohnya kita bilang in 19th century atau in 2001, itu kan sudah berlalu. Atau juga back then juga biasanya dipakai juga mengindikasikan bahwa dia simple past. Back then tuh kemarin, yang lalu gitu. In the past di masa lalu gitu ya. Nah, ini semua adalah keterangan waktu yang mengindikasikan bahwa kalimat yang kita akan ekspresikan harus menggunakan simple past. Sekarang kita bahas, setelah kita tahu keterangan waktunya, kita bahas situasinya. Kita akan memakai simple past tentunya kalau kita mau cerita kejadian yang terjadi di masa lalu. Contohnya, my grandfather gave me this book in my last birthday. Nah, untuk sentence structure-nya sendiri, simple past ini memiliki kata kerjanya, to be-nya adalah was, were, kemudian verb-nya pastinya selalu bentuk kedua, dan auxiliary verb-nya adalah did. Penggunaan was dan were hampir sama dengan simple present. Kita akan memakai was dan were kalau kalimatnya nominal sentence. Contohnya, in the past men were a hunter. Perhatikan. Dan simple past juga dipakai dalam dan si to be-nya juga dipakai dalam passive voice kalau dia dalam konteks simple past, makanya his car was stolen yesterday. Nah, perhatikan setelahnya, kalau dalam nominal sentence setelah were-nya adalah non-verb, yaitu ini kebetulan adalah kata benda hunter. Dan kalau dalam pasif setelahnya tentunya adalah kata kerja bentuk ketiga. Untuk pair-nya biasanya pakai was itu kalau subjeknya she, he, it, dan I. Dan pakai were kalau subjeknya they, we, kemudian this, those. Dan kalau juga kata bendanya tunggal, kita akan pakai was juga. Dan kalau kata bendanya jamak, kita akan memakai were. Dan kalau kalimat negatif, tinggal kita tambahkan not setelahnya. Jadinya, my father was not able, kemudian my packages weren't delivered on time. Sementara untuk verb keduanya, kita sebut dengan past simple. Jadi simple past ini kalau dia dalam bentuk kalimat verbal, berarti kalimat verbal itu mengindikasikan subjeknya melakukan atau merasa sesuatu, maka kita akan pakai bentuk kata kerja kedua. Contohnya, people traveled abroad by ships in the past. Nah, untuk verbnya sendiri, kalau yang berakhiran ed berarti regular verb. Jadi verb itu ada regular verb dan irregular verb bentuknya. Kalau regular verb 2 atau past simple-nya tinggal ditambahkan ed, begitu juga dengan verb 3. Berbeda dengan irregular, tidak beraturan,
Oke. Kalau yang tidak beraturan sedikit ada perubahan, misalnya break, broke, broken. Leave, left, left. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Ring, rang, rang. Nah, itu adalah bentuk irregularnya. Jadi yang bentuk keduanya yang kita pakai dalam simple past. Untuk auxiliary verbnya, did, kita pakai juga dalam bentuk kalimat negatif dan interrogatif tentunya kalau dia punya kata kerja atau dia verbal sentence. Yaitu contohnya, the girl did not get the package. Atau did she tell you about it? Nah, jadi ingat, untuk bisa memahami tenses dan menggunakannya dengan benar dan secara otomatis, kita harus tahu dulu dan hafal dulu time signal, kemudian baru tahu situasi dan sentence structure-nya. Untuk simple past, keterangan waktunya biasanya dan situasi serta sentence structure-nya. Keterangan waktunya biasanya ada kata-kata yesterday, ago, kemudian ada kata last. Dan untuk situasinya biasanya kita akan memakainya tentunya untuk menceritakan kejadian di masa lalu. Sentence structure-nya ingat dia akan memakai to be, was, were, kemudian kata kerja bentuk kedua, kemudian auxiliary verb did. Oke, semoga bisa dipahami. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.